Nama saya Putri Enda Pratiwi SE SPD, peserta PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2020. Nomor ujian 2020405-919. Program Studi Bisnis dan Pemasaran Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menyajikan kegiatan belajar mengajar saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Sehat-sehat semua? Sehat. Oke, alhamdulillah ya, kita bisa datang hari ini untuk melakukan pembelajaran bisnis online secara luring untuk pertama kali. Oke, kita harus tetap jaga kesehatan ya, terus tetap pakai maskernya selama pembelajaran. Tidak boleh terlalu dekat dengan temannya. Kalau membutuhkan hand sanitizer sudah disiapkan di sini, nanti kalian bisa gunakan. Terus kemudian untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Absensi hari ini berbeda dengan biasanya. Biasanya kalian menggunakan fingerprint. Karena kita sedang mengalami wabah COVID, maka absennya menggunakan scan wajah, ya. Oke. Terus kemudian untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bisnis online dengan KD 3.8, menerapkan pembuatan akun media sosial, dan 4.8 membuat akun media sosial. Nah, jadi nanti kita akan kita akan belajar tentang bisnis online, tentang membuat pemasaran online menggunakan media sosial. Oke, ingat. Ada yang tahu nggak sih media sosial itu apa? Ada yang tahu nggak media sosial itu apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu contoh dari pemasaran online? Putri Karunia bisa menjawab? Oh ya, benar. Jadi kalian pernah lihat YouTube ya? Kalau kalian pernah lihat YouTube, pasti ada iklan ketika mau di play, itu pasti ada iklannya ya. Itu juga termasuk pemasaran online. Nah, kalau pemasaran online menggunakan media sosialnya apa? Ada yang tahu nggak? Silakan. Ya, silakan. Media sosial itu kayak Facebook, Instagram, dan YouTube. Iya, benar. Jadi media sosial itu ada di Instagram, itu juga media sosial. Facebook itu juga termasuk media sosial. Dan ada 3 media sosial yang paling diminati di Indonesia. Ada YouTube, Facebook, dan Instagram. Tapi yang terbaru kalian paling suka dengan Instagram. Oke, lanjut ya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pengertian media sosial dengan benar. Yang kedua yaitu membedakan website biasa dengan media sosial. Kemudian mendemonstrasikan pembuatan akun media sosial. Jadi nanti kalian akan belajar untuk membuat akun media sosial dengan baik dan benar. Pasti akan ada berbeda website yang seperti apa, media sosial yang seperti apa. Kemudian mendemonstrasikan pembuatan akun media sosial. Jadi nanti kalian akan mencoba mendemonstrasikan kepada teman kalian bagaimana sih cara membuat media sosial yang baik. Kemudian yang keempat adalah mengaplikasikan pembuatan akun media sosial. Jadi
kalian nanti akan ditugaskan untuk membuat akun media sosial yang digunakan untuk bisnis. Jadi tidak digunakan sebagai akun media sosial pribadi, gitu ya. Oke, penilaian hari ini, nah karena kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, maka penilaian hari ini dibagi menjadi 3, yaitu pengetahuan dan keterampilan, kemudian sikap. Pengetahuan kita ambil dari soal kelompok di LKPD, soal individu di handout, dan juga keterampilannya nanti juga diambil dari kelompok, itu juga ada di LKPD, kemudian yang individu ada juga di handout, dan kemudian ketika pengambilan nilai sikap itu ada pada diskusi. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, kalian pernah nyadar nggak sih kalau ternyata ada 130 juta orang dari 265 juta masyarakat Indonesia adalah pengguna aktif media sosial. Nah ini ya, rata-rata anak-anak SMP umur 15 tahun ke atas sampai dewasa itu sudah memiliki 1 atau 2 akun media sosial. Nah ini sekarang apa aja sih media sosial itu? Apa media sosial itu? Nah kita bahas satu persatu ya. Oke, lanjut. Nah, media sosial adalah sarana yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain. Jadi kita berinteraksi dengan orang lain tetapi dengan cara online. Nah, dengan dunia maya ya. Kemudian media sosial itu membuat, bertukar dan berbagi informasi dengan berbagai bentuk. Bentuk apa? Bentuk konten. Konten itu apa? Ada foto, ada video, ada teks, dan audio. Nah, jadi apapun yang kalian share, entah itu kata-kata, entah itu foto kalian, entah itu video, nah itu juga termasuk yang disebut dengan konten. Oke, lanjut ya. Nah, emang penting nggak sih punya media sosial untuk pemasaran? Penting ya, penting sekali. Dimana kita harus dengan memiliki media sosial, kita itu bisa membangun brand awareness. Nah, 1, 2, kita bisa berinteraksi dengan pelanggan. Yang ketiga, kita bisa mengedukasi pelanggan. Yang keempat, kita bisa menawarkan, mempromosikan atau membuat event. Oke, kita bahas satu persatu ya. Lanjut. Nah, membangun awareness. Apa itu brand awareness, Bu? Nah, brand awareness itu adalah kesadaran pelanggan untuk menganalisis karakteristik dari merek produk kita. Misalnya saja nih, ketika kita melihat ada huruf M warna kuning, lingkarannya merah, ya di dalam lingkaran merah itu apa ya? Pasti McD. Nah itu, jadi itu kan sudah sebuah awareness, sudah kesadaran pada pelanggan terhadap merek kita, gitu loh ya. Oke, lanjut. Terus kemudian bagaimana sih cara membangun brand awareness kepada pelanggan? Misalnya 1, kontennya harus bermanfaat. Nah, konten itu harus bermanfaat, harus memberikan feedback positif pada orang lain sehingga orang lain mau membagikan. Nah, membagikan secara secara sukarela, nggak perlu kita suruh tolong share ya, nggak usah. Tapi mereka karena memang mereka membutuhkannya, kontennya bermanfaat, maka mereka dengan senang hati membagikan konten kalian. Nah, ketika kontennya bermanfaat, maka follower kalian juga akan naik. Nah, ketika followernya naik, maka akan terjadi peningkatan interaksi antara pemilik usaha dengan konsumennya. Nah, ketika terjadi interaksi, entah itu bertanya, entah itu biasanya melakukan like, subscribe dan sebagainya, itu
bisa meningkatkan brand awareness daripada produk kalian. Oke, lanjut tentang berinteraksi dengan pelanggan. Yang seperti apa yang berinteraksi dengan pelanggan itu ya? Berinteraksi dengan pelanggan itu sangat penting dengan cara yaitu kenapa sih pelanggan itu merasa lebih dekat. Nah, ketika pelanggan merasa lebih dekat dengan brand Anda, itu maka mereka akan lebih mudah berinteraksi. Nah, lebih mudah bertanya, nggak canggung gitu loh tanyanya itu. Ketika, Kak, harganya berapa? Kak, stoknya masih ada nggak? Atau biasanya manggilnya, Kak, yang warna pink ada nggak? Nah, ini kan berinteraksi dengan pelanggan ya. Nah, seperti itu. Kemudian dapat meningkatkan pelayanan dengan lebih mengerti kebutuhan pelanggan. Nah, tadi ada yang tanya harganya berapa? Nah, itu kita bisa kasih masukan. Atau mungkin Kak yang warna pink ada. Nah, itu bisa kita kasih masukan juga. Misalnya yang pink nggak ada, Kak yang pink nggak ada, kasih warna putih mau nggak? Nah, seperti itu ya. Itu namanya berinteraksi dengan pelanggan. Nah, ini ya contoh jenis-jenis interaksi dengan pelanggan. Ada pelanggan yang puas dengan pelayanan kalian. Contohnya testimoni, wah beli di tempat ini murah, CS-nya baik. Nah, gitu ya, itu adalah pelanggan yang puas. Ada pelanggan yang bertanya seperti tadi, Kak, pengiriman dari mana? Ongkos kirimnya ke Malang berapa? Nah, itu kan konsumen yang bertanya ya. Kemudian memberikan masukan, misalnya tadi lebih baik pakai yang warna pink. Nah, atau lebih mau nggak kalau mau diganti dengan yang warna putih. Nah, atau mungkin Kak, pengirimannya pakai kantor pos aja ya, biasanya dapat diskon. Nah, gitu ya. Terus ada yang keempat yaitu komplain. Biasanya orang berpikir bahwa komplain itu sesuatu yang negatif. Padahal tidak selalu. Ketika ada orang komplain kepada perusahaan kita, kepada usaha kita, itu bisa loh ketika kita bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang baik dengan cara kita mengembalikan handling komplainnya itu juga harus baik. Nah, ketika kita melayani konsumennya baik, meskipun mereka awalnya kecewa, bisa menjadi puas. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nah, mengedukasi pelanggan. Masa pelanggannya diedukasi, Bu? Nah, jadi gini ya, setiap konsumen itu butuh diedukasi. Edukasinya yang seperti apa? Nah, dengan cara mengetahui produk kita. Misalnya, kenapa sih kok produk kita lebih mahal dengan usaha yang lain? Nah, itu ya, kita edukasi. Nah, contohnya menu ini di tempat yang lain harganya lebih murah. Kenapa di tempat kita lebih mahal? Ya, karena di tempat kami menggunakan bahan-bahannya organik. Ya, kemudian bahan-bahannya selalu fresh tiap hari, tidak menggunakan pengawet dan sebagainya. Nah, ini kan kita mengedukasi pelanggan tentang produk kita. Kemudian dengan mengedukasi pelanggan, kita bisa menambah keyakinan kepada konsumen akan semakin yakin kalau beli di kita itu barangnya memang bagus, memang kualitasnya terjamin. Nah, itu yang disebut dengan mengedukasi pelanggan. Oke, lanjut tentang bagaimana cara kita mendapatkan manfaat dari mengedukasi pelanggan. Yaitu nomor 1, kita harus memposting konten yang mengedukasi. Ya, kita kalau tadi bicara tentang makanan, kita bisa juga mengedukasi konsumen tentang kalori, misalnya kalori yang mereka konsumsi per hari, itu kan juga bisa ya. Kemudian meningkatkan pengetahuan pelanggan, misalnya kalau pakai ini nanti hasil makanannya seperti apa, apakah harus direbus, apakah harus digoreng. Nah, itu kan meningkatkan pengetahuan pelanggan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, sama ya seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu dengan menunjukkan bahwa produk kita tidak menggunakan pengawet buatan, tidak menggunakan pemanis dan sebagainya yang bisa membahayakan kesehatan konsumen. Nah, ketika konsumen ini sudah percaya, konsumen ini sudah
mengetahui bahwa produk kita ini memang unik atau memang memiliki nilai lebih, maka penjualannya akan semakin meningkat. Oke. Nah, setelah membaca materi handout, itu kalian bisa mengerjakan soal individunya. Nah, di belakang ada soal individu, itu nanti kalian kerjakan dulu. Nah, ada 10 soal tentang gender ya, soalnya. Oke, nanti dikerjakan. Setelah menyelesaikan soal individu yang ada di handout, kalian bisa membuka LKPD. Nah, LKPD-nya sudah saya bagi, silakan dibuka, dilihat dulu. Nah, ini Mbak, silakan dibuka. Oke, kelompok 1 itu nanti dibagi. Kelompok 1 membuat langkah pembuatan media sosial ya, melalui HP. Jadi bikin Facebook ya pakai HP. Terus kemudian kelompok 2 membuat langkah pembuatan akun media sosial melalui komputer. Nah, kelompok 1 ini Hosiatu, kelompok 2 Inggris ya. Terus kelompok 3 ini yang Tias, terus kelompok 4 yang Bulan. Ini siapa? Bisa ya. Oke, saya akan beri waktu sebanyak 30 menit. Kira-kira bisa menyelesaikan semua? Bisa. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya, silakan, Mbak. Tentang format laporannya nanti dibuatnya bagaimana? Oh ya, format laporannya nanti, misal kalian itu kan ada step by step-nya yang harus kalian selesaikan. Itu bisa kalian tata, kalian susun nanti di PowerPoint, sehingga nanti bisa urut dan sesuai seperti langkah-langkah kerja, gitu ya. Jadi nanti kalian bisa menggunakan aplikasi PowerPoint, gitu bisa? Bisa. Oke, silakan mengerjakan.
presentasikan hasil karyanya. Silakan. Bisa dibawa ke depan atau disimpan kemudian dipresentasikan di sini. Saya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat Facebook di HP Android kalian. Yang pertama, kalian download aplikasi Facebook Lite di HP kalian. Yang kedua, membuat akun Facebook baru. Yang ketiga, bergabunglah dengan Facebook. Yang keempat, isikan daftar nama kalian, nama depan dan nama belakang. Yang kelima, isikan nomor ponsel Anda. Yang keenam, isikan tanggal lahir. Yang ketujuh, apa jenis kalian atau apa jenis kelamin. Yang ketujuh, buat kata sandi yang kuat. Yang kedelapan, klik OK. Yang ke-9, ambil foto Anda atau klik lewat yang dinantikan dapat diedit. Yang ke-9, aktifkan untuk import kotak yang Anda atau lewati. Yang ke-10, klik edit profil Anda. Mau edit profil, unggah foto profil dan ubah sampul header. Dan selanjutnya kalian lihat di pemberitahuan apakah Anda sudah terdaftar di aplikasi Facebook Lite tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, ada yang ingin menyanggah atau berpendapat lain tentang membuat akun Facebook? Bagaimana? Iya, Ingrid silakan. Ingrid mendapatkan tugas membuat akun Facebook dari? Oke, dari laptop ya. Sini silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Cara membuat akun Facebook di laptop. Yang pertama, download aplikasi Facebook melalui browser Anda. Yang kedua, klik akun baru. Yang ketiga, isikan data-data diri Anda seperti nama depan, nama belakang, nomor handphone atau email, dan kata sandi baru. Untuk kata sandi baru, usahakan yang sedikit rumit tapi mudah diingat. Yang keempat, isi tanggal lahir dan jenis kelamin. Kemudian komentar. Setelah mengklik tombol daftar, langsung cek email apakah sudah terkonfirmasi akun Facebook via email. Yang kelima, ubah foto profil dan sampul itu agar teman kalian bisa mengetahui Facebook Anda dan untuk menambah teman. Ya, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Kami akan menjawab kelompok yang sudah maju. Oke, jadi untuk membuat akun media sosial yang tadi sudah dijelaskan, ada akun Facebook, ada akun Instagram. Jadi kita sudah mengetahuinya bersama ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini tugas kalian untuk yang individu keterampilannya tinggal kalian harus membuat di halaman terakhir handout ya. Nah, kalian bisa membantu Aminah, di sini namanya Aminah,
Dia adalah seorang pengrajin tas lokal dari daerah Tanggulamin. Ya, bantu dia untuk mempromosikan produknya melalui media sosial. Nah, ini kan tasnya bentuknya keren ya. Nah, ini nanti kalian bisa pilih. Ini cocoknya di share di mana, di media sosial yang mana. Nah, bantulah Aminah untuk membuat iklan di Facebook dengan contoh gambar yang sudah disediakan. Nah, ada petunjuk pekerjaannya, yaitu beri nama akun. Jadi nama akunnya harus sesuai dengan mereknya, ya. Kemudian buatkan juga iklan yang berisi konten. Kontennya tadi apa? Bisa apa? Gambar, video, teks, atau audio. Nah, terus kemudian harus ada captionnya, tahu captionnya ya, tulisannya call to actionnya bagaimana. Call to action itu adalah mengajak orang lain untuk melakukan pembelian. Terus kemudian di mana pembeliannya. Nah, ini buatkan iklannya. Terus paling tidak harus ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, setelah terkirim, jangan lupa tag akun Facebook Bu Kunti, ya. Dengan begitu, saya akan mudah apakah Mbak Wulan sudah membuat akunnya atau belum, ya. Seperti itu. Pembelajaran hari ini, siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk pembelajaran bisnis online hari ini? Ya, silakan. Ya, silakan. Media sosial sangat penting bagi seorang pengusaha untuk mempromosikan hasil jualannya melalui pemasaran. Benar ya, terima kasih Mbak Ingrid. Jadi bahwa pemasaran online itu sangat dibutuhkan oleh seorang pengusaha. Zaman sekarang semuanya sudah menggunakan online. Nah, semuanya sudah menggunakan jaringan daring. Nah, ini ya. Maka dari itu untuk mempromosikan sebuah produk itu juga harus melalui online. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini yang sangat menyenangkan. Kemudian aktivitas kalian juga sudah bagus. Diskusinya juga sudah hidup di dalam kelas ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengumpulkan kembali LKPD-nya beserta file data. Nanti dikumpulkan ke saya. Kemudian handout juga sudah dikerjakan ya tadi ya. Ya, terima kasih. Tinggal tugas kalian berarti tinggal tag nama ibu di Facebook ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dunia akhirat. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.